HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita nyanyi bersama, senandung riang, nyanyian damai, menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Vyasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam TOS tayangan on the spot HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami isi dengan breaking point pameran kartun 20 kartunis Bali Hindu di mata kartunis. Saya Diah Parisya, selamat menikmati. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Vyasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Rama Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dari Trimala, menemani adik-adik Swindu belajar dari rumah. Seperti apa sih Trimala? Mari kita belajar bersama setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Adik-adik high school bertiga di sini ada Putri, ada Riri dan Widi. Udah paham belum tentang Trimala itu? Nah, Widi gimana? Trimala itu artinya 3 perbuatan kotor kan ya? Ya, lebih jelasnya Trimala itu adalah 3 kotoran yang melekat pada jiwa manusia akibat nafsu dan juga sesuatu hal yang menjauhi dari ajaran susila kita. Nah, Trimala ini dapat menghancurkan kehidupan manusia apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Bagiannya ada 3. Yang pertama, Mithya Hridaya. Yang kedua, Mithya Wacana. Dan adik-adik high school yang ketiga adalah Mithya Laksana. Jadi ketiga hal ini menjadi kotoran dalam
diri manusia yang melekat apabila kita tidak mampu mengendalikan dan membersihkan diri kita dengan ilmu pengetahuan atau pengalaman kita berdasarkan dharma. Nitya Hridaya, ya, Widi, Putri, dan Riri. Hridaya itu bersumber dari pikiran atau sukma kita. Bagaimana membelenggu manusia, Nitya Hridaya ini dengan cara mengotori pikiran kita. Kita menjadi negative thinking dengan teman-teman, kemudian sugesti hal-hal yang tidak baik, sehingga ini akan membelenggu diri kita. Ini tidak baik untuk difikirkan. Kemudian yang kedua, Nitya Wacana. Sesuatu hal yang berkaitan dengan perkataan kita yang tidak baik, ucapan kita yang menyakiti perasaan orang lain, ya misalnya saja mengejek orang lain, itu membuat diri kita terbelenggu oleh kotoran ini yang disebut Nitya Wacana. Dan adik-adik high school yang di rumah, yang ketiga adalah Nitya Laksana. Dari katanya, laksana itu adalah perbuatan, sesuatu hal yang kita lakukan. Nah, Nitya Laksana ini adalah kotoran yang membelenggu jiwa manusia melalui perbuatan yang tidak baik. Misalnya, sesuatu hal yang merugikan orang lain, berbuat yang tidak baik seperti mencuri, kegiatan-kegiatan atau perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Ketiga hal ini dapat menghancurkan kehidupan manusia kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan mampu membersihkan diri serta tidak mengikuti jalan dari Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, berbuat yang baik. Nah, bagaimana? Adik-adik sudah pahami? Sudah, Kak. Berarti Trimala itu bisa dicegah dengan melaksanakan Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir, berkata, berbuat yang baik, ya, Kak? Ya, betul sekali. Jadi Trikaya Parisuddha adalah salah satu cara untuk memperjuangkan diri kita, terutama jiwa kita, agar terhindar dari Trimala. Namun ada 3 hal juga ya, seperti yang ada dalam buku Swastika Rama. Di sini juga lengkap sekali ada konsep-konsep perbuatan manusia yang harus dihindari ya. Jadi 3 musuh yang dikenal dengan nama Trimala Paksa. Jadi ini ada hubungannya seperti Nitya Hridaya ke arah Kasmala. Kemudian Nitya Wacana itu ke arah Mada. Dan Nitya Laksana itu ke arah Moha. Kasmala, Mada, Moha juga pernah kita belajar bersama pada konsep Saktiku. Nanti lebih jelasnya kita akan pelajari bersama di episode high school berikutnya. Demikian pemirsa, adik-adik Swindu yang belajar di rumah, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisya untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam Kartun on the Spot. Kali ini saya bersama Bapak Agung Diapika. Kita akan tanya-tanya untuk mengulik singkat saja, seperti apa kesan dan pesan Bapak setelah membuka pameran kartun. Sangat luar biasa. Dalam suasana pandemi, para kartunis tetap berkarya. Itu suatu yang membanggakan kami sebagai warga, di mana para kartunis tetap berkarya untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa tentunya. Di antaranya adalah ada kritik-kritik, terutama adalah bagaimana kita melakukan perubahan dan menjaga Bali ke depannya. Jadi saya senang berada di sini karena bisa bersama para kartunis yang luar biasa ya, dan tentu berterima kasih karena Wartam ini. Jadi Wartam Galeri ini bisa menyiapkan dan menyediakan tempat hasil karya dari kartunis yang hebat. Dan ketika saya lihat tadi pemaparan dari kartunis kemudian yang dipasang, itu adalah bagian dari sebuah inspirasi yang seharusnya masyarakat luas tahu bahwa di sana ada nilai-nilai, ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para kartunis untuk ke sebuah perubahan yang baik. Dan saya kira sangat baik ya. Dan buku-bukunya juga saya lihat dari waktu ke waktu terus ada penambahan item. Jadi saya kira ini layak dan sangat baik untuk dikunjungi. Dan saya berharap terus berkarya, terus memediasi kegiatan-kegiatan yang positif itu. Pameran adalah sebuah upacara khusus ya sebetulnya untuk para seniman, di mana para seniman itu merasa energinya terapresiasikan oleh hal yang seperti itu. Ya, artinya tempat ini sebetulnya sangat luar biasa, di mana memang tempat ini banyak buku yang berbau filsafat Hindu, yang berbau tentang perjalanan Dharma dan sebagainya. Dan sekarang ada pameran. Pameran ini juga mensikapi situasional yang ada di Bali, Hindu ataupun jalan Dharma. Nah, harapan saya, kesan saya hari ini adalah suasana ruangan ini bertabur aura, artinya energi sangat positif sekali. Makanya saya sampaikan tadi bahwa teman-teman rekan-rekan yang bergerak di sini silahkan mengembangkan, memvibrasikan seluas-luasnya aura ini ke seluruh masyarakat pasar, Bali atau internasional sekalipun, sehingga tempat ini jadi oase yang sangat menarik untuk bisa direspon oleh anak kecil, anak muda maupun orang dewasa. Banyak buku di sini yang bersifat komik yang bisa dilihat secara visual. Sangat baik, ini mengingatkan saya ketika saya masih sekolah. Jadi ikut mencerdaskan dan membuat kecerdasan dan kesadaran kita bertumbuh, dan termasuk membuat kita healing. Bagi saya ini merupakan ajang atau kasana untuk kita kembali cerdas dan healing. Ya, luar biasa ya. Jadi kartun itu adalah sebuah cara untuk mengekspresikan sesuatu, baik itu ide, realitas, fenomena atau apapun yang menyimpan banyak pesan ya. Jadi bagaimana mengekspresikan sebuah fenomena, sebuah realitas ke dalam sebuah pesan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan pesan di dalam kartun itu luar biasa ya. Artinya dia mencoba mengorek, kadang-kadang ada yang ini loh, ada yang salah loh di sini gitu kan. Yang mungkin orang lain mengatakan ah itu wajar-wajar saja, tapi sesungguhnya di sana ini ada yang salah loh gitu. Dari saya pribadi sangat mendukung ya, karena memang saya sendiri yang membuat semua, meng-set semua dari disebut itu untuk sekarang di sini. Saya sangat mengapresiasi bahwa kartun ini bisa berkembang dengan baik dan mendapat berkah. Ya, begini. Kadang kalau orang dikritik atau orang diingatkan dengan kata-kata, itu suka tersinggung. Tapi ketika orang diingatkan dengan gambar, dan gambar itu menyentuh hatinya, itu mungkin orang
merasa dirinya diingatkan, tetapi pada saat yang sama dia merasa oh ya gitu ya. Itulah kekuatan kartun kalau menurut saya. Jadi dia mengingatkan orang tanpa perlu khawatir orangnya akan marah, tetapi pesannya sampai. Nah, jadi menurut saya kekuatan kartun itu di situ. Ketika orang menyampaikan sesuatu lewat gambar dan orangnya ya mungkin mesem-mesem antara gimana ya, cengar-cengir gitu ya, itu pertanda bahwa pesannya sudah sampai. Saya Diah Parisia bersama Pak Suyoga sebagai kurator pameran kartun ini. Bagaimana Pak pesan dan pesannya? Terkait dengan penataan pameran dibagi 3 kategori sesuai dengan konsep trilogi karena jadi ada unsur bayangan, awongan dan pelemahan. Nah, jadi karya-karya para kartunis ini ditata sedemikian sesuai dengan 3 kategori tadi. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti. Kita jumpa lagi di kedai ngopi on the spot, langsung dari lereng Bukit Bedugul. Kali ini saya bersama Pak Dayuh akan tanya-tanya tentang tulisannya di majalah Wartam edisi 66 dalam rubrik Kupas Wartam mengupas tulisan majalah Wartam penjajah baru bernama Corona. Seperti apa? Kita saksikan setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pak Dayuh, Napi Orti. Astungkara dia, kucik-kucik dia. Bedugul sejuk dan menginspirasi ya Pak? Iya. Oke, kita kembali ke kedai ngopi Esko. Ya. Penjajah baru bernama Corona. Ini judul yang sangat mengintimidasi, Pak. Dulu kita kenal penjajah Belanda, penjajah Jepang yang dicatat oleh sejarah. Dan sekarang Pak Dayuh menulis penjajah Corona. Maksudnya seperti apa itu, Pak? Ya, ini kan pandemi coronavirus kan ya. Bahwa penjajah baru ini di rentang 5 bulan ini kita rasakan sekali dampak dan efeknya terkait dengan agama, sosial, budaya, pertahanan keamanan pun kita melihat dampaknya. Nah, inilah ya penjajah baru ini yang disebut dengan the silent killer kan, pembunuh yang senyap, pembunuh yang diam, pembunuh yang memang tidak kelihatan. Ini lebih berbahaya lagi dibandingkan pembunuh-pembunuh yang memang dalam ini bersenjata seperti penjajahan Jepang, penjajahan Belanda. Nah, inilah yang dalam agama Hindu yang kita sebut dengan adibutika duka, bahwa penjajah ini disebabkan oleh virus itu, ini adalah kehendak alam, itu dia. Kita kembali lagi di majalah Wartam edisi 66. Penjajah baru bernama Corona, Pak. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembaca Wartam? Terkait dengan penjajah baru yang bernama Corona ini untuk umat sedharma dimanapun berada, satu hal yang perlu kita waspadi adalah dharma agama dan dharma negara, bahwa dharma negara mengisyaratkan kepada kita untuk social distancing, pakai masker, kemudian bersih, kemudian cuci tangan. Itu adalah kuncinya, bahwa raga ini kan dibersihkan dengan air. Abir Gatrani Sudayanti, bahwa tubuh ini dibersihkan dengan air. Alat penyucian itulah yang bernama air. Maka dari itu sucikan tubuh ini dengan air. Air dalam hal ini adalah hand sanitizer kan, seperti itu. Kemudian air dalam hal ini air cuci tangan. Nah, itu. Kemudian yang terpenting umat sedharma, bahwa kita harus menjaga kondisi pikiran kita tetap tenang dengan jalan yoga, misalkan dengan cara melakukan yoga asana, surya namaskar. Itu sangat penting sekali untuk ketahanan imun kita. Kemudian jangan lupa juga di masa new normal ini kita sudah melakukan kontak hubungan keadapan hidup yang dibahas dengan berdoa, dengan sembahyang, ke pura-pura juga sudah bisa memohon restu waranugraha agar kita selamat rahayu, gitu dia. Jadi Pak Dayuh, saya ingin mengiring sedikit ke wilayah Hindu. Kita flashback dikit. Ada penjajah Belanda, penjajah Jepang, dan penjajah kebodohan. Kemiskinan, kegelapan, dan tentang ajaran agama Hindu. Bagaimana pesan Bapak sekaligus sebagai closing statement, Pak? Ya, ini kan namanya penjajah kan, kalau dalam agama Hindu bagaimana kalau kita mengalahkan penjajah, sedangkan penjajah sudah berselimut di dalam diri kan, seperti itu. Norana satru mangulana gelangana rihati, bahwa musuh itu sudah ada di dalam diri kan, seperti itu. Ragadi maparu, bahwa musuh sudah ada di dalam raga kan, seperti itu.
Maka dari itu yang terpenting bagi Mas Dharma adalah mengalahkan musuh dalam diri itu, mengendalikan musuh dalam diri itu, dan mengelola, memanajemen musuh dalam diri itu yang disebut dengan Sarripu, Satbatemira, Trimala dan lain sebagainya. Tentu ini harus dikelola dengan baik sehingga ini menjadi kemuliaan dengan apa? Dengan ajaran-ajaran agama, gitu dia. Terima kasih Pak Dayu, paparan yang sangat menghangatkan sehangat kopi esku. Demikian tadi Ngopi on the Spot bersama Pak Dayu. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia dan Pak Dayu langsung dari Buku Kita Bedugul mohon pamit undur diri. Tetap merdeka, salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mari belajar sloka Gita. Karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya. Yadnya ada karena karma. Yadnya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan. Makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya. Yadnya ada. Pemirsa, demikian tadi TOS tayangan on the spot yang memberi narasi tatwa susila acara berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Makhluk hidup karena makanan. Makanan ada karena hujan. Terima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. See you later, keep healthy and stay safe. Salam damai, Channel 3. Bawan di Budani Parjan yad ana sambawa. Yadnya bawan di Parjanyo. Yadnya karma samud baba. Yadnya karma samud baba. Makhluk hidup karena makanan. Makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya. Yadnya ada karena karma. Yadnya ada karena karma. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.